Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini bersama-sama kita mau kembali datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saat ini sudah menyiapkan hati. Karena mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, perkenanan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Pagi hari ini kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami. Kami rindu lawatan-Mu atas setiap rumah tangga ya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, nama Tuhan Yesus yang kami agungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyambut Sang Raja di atas segala raja. Engkau yang layak untuk menerima segala puji-pujian, segala hormat, kuasa dan kemuliaan ya Tuhan. Engkau yang layak disembah. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan bersama-sama, tak terukur kasih-Mu ya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Mari angkat
sembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwaku, segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Puji Tuhan, sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saya percaya Bapak Ibu, kita buka hati, kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku,
Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau hari ini kita tetap bersuka cita, kita beribadah bersama-sama, itu karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kebaikan Tuhan senantiasa nyata dan baru setiap hari. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam situasi kondisi yang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa sukacita Allah melimpah dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami yang mendengar. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin kita tahu ada salah seorang tokoh yang mungkin juga Bapak Ibu sangat mengenal. Tokoh ini dikenal karena rumah makannya yang begitu sangat terkenal dan banyak ada di mana-mana. Dan tentunya di antara kita menyukai daripada menu restoran ini. Tidak panjang lebar, saya menyebut saja restoran ini yang bernama Kentucky Fried Chicken. Saudara, kesuksesan pemilik Kentucky Fried Chicken, yaitu yang bernama Colonel Sanders, itu sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa proses untuk sukses yang dicapai sampai akhirnya Kentucky Fried Chicken mencapai satu prestasi yang luar biasa itu tidak mudah. Bapak Ibu, bahwa Colonel Sanders ternyata memiliki satu latar belakang hidup yang begitu sangat menyedihkan. Di usia 5 tahun, ayahnya meninggal. Kemudian di usia 16 tahun, dia berhenti bersekolah karena situasi ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkan untuk dia melanjutkan sekolah. Kemudian tidak sampai di situ saja. Permasalahan yang dihadapi pada saat dia usia 17 tahun, dia dipecat 4 kali dari pekerjaan yang dia lakukan. Akhirnya di usia 19 tahun dia menikah, dan akhirnya dia pun berusaha untuk menghidupi keluarganya untuk menjadi seorang konduktor, tetapi gagal. Lalu dia masuk ke pendidikan militer, tetapi nasibnya tidak baik, Bapak Ibu. Dari pendidikan militer dia dikeluarkan. Lalu dia mencoba masuk tes fakultas hukum, tetapi juga tidak berhasil. Di usia 20 dia menjadi seorang ayah. Tetapi pada saat yang sama, istrinya meninggalkan dia dengan membawa bayi, seorang putri yang cantik, pergi dalam kehidupan. Bapak Ibu, Colonel Sanders begitu sangat menderita, sehingga dia begitu sangat tertekan dengan apa yang dihadapinya. Dan saudara, akhirnya dia memutuskan untuk kembali memulihkan kehidupannya. Dia bekerja di sebuah kafe kecil, menjadi seorang pencuci dan tukang masak. Tahun demi tahun dia lakukan. Dia mengumpulkan uang dengan tujuan dia ingin kembali membawa istrinya beserta dengan anaknya untuk hidup kembali. Dan akhirnya apa yang dia cita-citakan tercapai, saudara. Dia membujuk istrinya untuk kembali hidup bersama dengan dia dan bersama-sama membesarkan anaknya. Sampai usia 65 tahun, dia pensiun. Bapak Ibu mungkin tahu, pensiun dari seorang juru masak dan tukang cuci piring itu tidaklah besar. Sehingga negara membantu kehidupan Colonel Sanders untuk bisa hidup secara normal karena situasi kondisi ekonomi yang begitu sangat ini. Bapak Ibu, dia mengalami satu putus asa yang hebat. Di usia yang sudah senja, dengan uang pensiun yang begitu sangat minim, dia mengalami jalan buntu. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia menulis sebuah surat. Dia berniat meninggalkan satu wasiat bahwa sebelum meninggal dia ingin mengatakan sesuatu kepada anak dan istrinya. Tetapi pada saat dia merenung, membayangkan wajah istri dan anak-anaknya, niat bunuh diri tersebut akhirnya tidak terjadi. Kertas yang tadinya dia ingin menulis hal-hal tentang wasiat, tentang apa yang ingin dia tinggalkan untuk
anak istrinya, itu dia ubah tulisannya menjadi tulisan di mana dia ingin melakukan hal-hal yang luar biasa di sisa hidup. Saudara, saya melihat bahwa kehidupan Cornel Sanders ini begitu luar biasa. Di usia yang sudah senja, dia berusaha memulai usaha yang baru, yaitu dengan membuat resep makanan ayam goreng. Dari rumah ke rumah dia tawarkan resep makanan tersebut. Saudara, sukses tidak terjadi secara tiba-tiba. 1009 kali dia ditolak oleh orang-orang yang ditawarkan masakannya. 1009 kali ditolak. Tetapi dia tidak putus asa, dia punya harapan bahwa usahanya akan berhasil. Dan memang saudara, segala jerih lelah yang dilakukan itu membawakan hasil yang luar biasa. Saudara, kita ketahui bahwa Kentucky Fried Chicken menjadi satu perusahaan waralaba yang besar di dunia. Seperti tadi di awal saya katakan, menjadi perusahaan yang begitu sangat luar biasa. Saudara, bukankah hal seperti itu yang sering kita hadapi? Seringkali umat percaya, orang Kristen dihadapkan dengan persoalan, dengan masalah, terutama dengan situasi kondisi saat ini, di mana pandemi COVID sedang terjadi dan kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir. Dan kita dipenuhi oleh rasa ragu, oleh rasa takut, oleh kegelisahan, oleh hal-hal yang menekan. Saudara, ingat bahwa Tuhan memiliki janji atas hidup kita. Dia memiliki janji atas hidup kita. Saudara, sebagai orang Kristen, jangan takut untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Saudara, saat Tuhan membuka anugerahnya untuk kita hidup di dalam janjinya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan hidup secara baik-baik saja. Sekali lagi, pada saat kita menerima Tuhan dan kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, di mana Dia adalah sebagai gembala kita, Dia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup saudara dan saya akan baik-baik saja. Saudara, setiap kita akan mengalami persoalan demi persoalan selama kita hidup di dalam dunia ini. Tapi saudara, kita bersyukur sekali lagi karena janji Allah, ya dan amin. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak setiap kita melihat bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 27 ayat 14. Mazmur pasal 27 ayat 14. Ayat ini berkata demikian, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca memberikan satu perintah kepada kita. Sebagai orang percaya di dalam situasi kondisi apapun, saudara harus memiliki sikap menanti-nantikan Tuhan. Saudara, menanti-nantikan Tuhan itu apa sih sebetulnya? Menanti-nantikan Tuhan adalah satu pengharapan dalam hidup kita, bahwa Tuhan pasti akan melakukan dan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Dan kita akan terus berusaha untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam situasi kondisi yang tidak baik, dalam situasi kondisi yang tidak mudah, Tuhan ingin kita tetap berpegang teguh pada janji. Kita tetap bersabar, kita tetap tenang di dalam menanti-nantikan janji Tuhan atas hidup kita. Saudara, satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap bersabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Dan penantian ini akan membawa berkat yang luar biasa dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara amin kan? Saya percaya saudara akan mengaminkan pada saat kita tetap bersabar untuk menanti jawaban Tuhan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Saudara, berkat apa yang akan kita dapatkan jika kita dengan setia menantikan Tuhan? Ayat yang luar biasa yang menjadi berkat buat kita semua. Saya akan baca dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada 3 hal, saudara. Berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, di dalam Yesaya 40 ayat 31 bagian A, dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan apa? Kekuatan baru. Dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, pergumulan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita, itu tentunya akan memakan waktu dan juga akan menguras tenaga pikiran, emosi, dan juga menguras kerohanian kita. Seringkali kita merasa frustasi, saudara, saat menghadapi persoalan hidup yang terus-menerus. Kita semua tentunya pernah mengalami di mana kita merasakan bahwa persoalan itu datang bertubi-tubi dalam hidup kita, dan kita sepertinya kehilangan arah. Kita melihat bahwa jalan di hadapan kita sudah buntu, tidak ada jalan keluar. Saudara merasa bahwa sudah saja cukup sampai di sini, dan mungkin ada pemikiran di antara kita untuk meninggalkan Tuhan. Kenapa? Persoalan hidup yang menguras tenaga, menguras waktu, pikiran, emosi, juga kerohanian kita, membuat kita menjadi lemah. Seperti seorang petinju, saudara. Di dalam pertandingan tinju kita tahu bahwa pertandingan tinju itu ada ronde-ronde yang harus dilalui. Ronde 1, ronde 2, ronde 3. Tidak terus-menerus petinju itu akan terus bertinju dalam waktu yang tidak ditentukan, tidak. Tapi ada waktu, ronde demi ronde yang harus dilalui. Bisa saja kalau petinjunya jago, kuat seperti Mike Tyson, di ronde ketiga si lawan sudah KO. Tapi bisa juga terjadi pertandingan tinju ini akan selesai sampai ronde terakhir, dan itu sangat menguras tenaga. Saya percaya bahwa setiap petinju yang sudah mulai melewati ronde 1, ronde 2, ronde 3, di mana mereka saling memukul, menguras emosi, tenaga, keringat bercucuran, dan tentunya semakin lama semakin lemah, itu sangat menanti-nantikan ronde demi ronde, di mana ada jeda waktu, bel berbunyi, teng, kemudian beristirahat di sudut mereka masing-masing. Saudara, kenapa ada waktu istirahat di setiap ronde? Itu sebagai waktu di mana petinju itu kembali diberikan kekuatan baru, diberikan motivasi oleh pelatihnya untuk melakukan A, B, C, D, strategi apa yang dia lakukan. Seperti itu. Saudara, kita seperti manusia, seperti atlet yang sedang bertanding. Kita ini adalah para atlet yang ada di dalam gelanggang pertandingan di dalam dunia ini. Mungkin saudara lelah pada saat ini. Saudara, datang kepada Tuhan sebagai tempat di mana kita memohon kekuatan baru dinyatakan. Saudara, untuk itu saudara menghadapi situasi seperti ini, saya berharap setiap orang percaya, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetaplah setia di dalam doa kita. Karena melalui doa, maka kekuatan baru itu akan terus dicurahkan oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang baru, kekuatan-kekuatan kuasa Tuhan yang baru itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, tetapi kekuatan yang baru akan diberikan bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, sekali lagi saya percaya memang tidak mudah menghadapi situasi kondisi seperti ini. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan mengalami situasi kondisi di mana kita hidup di dalam tengah-tengah pandemi yang terjadi. Dulu mungkin kita pernah mendengar cerita kabar ada satu pandemi di negara-negara lain yang begitu sangat parah. Tetapi saat ini hampir seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini, di mana kita pun menjadi bagian di dalamnya. Saudara, banyak orang sudah mulai frustasi dengan keadaan. Tapi saya berharap setiap orang percaya, orang-orang percaya tetap tenang di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin. Dan yang kedua saudara, di dalam ayat berikutnya dikatakan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap.
Luar biasa, saudara. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seperti itu. Masalah maupun pergumulan yang kita jalani membuat kita tidak bisa melihat secara jelas tentang kondisi kehidupan kita. Kita senantiasa melihat dan cenderung untuk melihat apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang tidak mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Logika pikiran kita tertuju hanya pada persoalan dan masalah yang terlihat secara kasat mata. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Kita akan dibawa untuk melihat dari cara pandang Allah. Saudara, cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Saudara, seringkali kita melihat bahwa persoalan yang di hadapan kita itu begitu sangat besar. Tadi di awal saya katakan, seringkali kita merasa bahwa jalan ini buntu, tidak ada lagi jalan keluar. Padahal Tuhan sedang membawa kita di dalam rencana yang besar. Saudara, belajar dalam menghadapi setiap persoalan yang berat untuk bergantung penuh pada Tuhan. Maka orang-orang yang bergantung penuh pada Tuhan, dia seperti Raja Wali yang akan dibawa naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Ketika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi ternyata merupakan hal yang kecil. Ketika kita berada di ketinggian, segala hal yang tadinya kelihatan besar akan terlihat menjadi kecil. Kenapa? Kita ada di atas. Raja Wali ini mengumpamakan tentang seekor burung, di mana Raja Wali ini senantiasa terbangnya tinggi, tidak pernah terbang rendah, jarang. Biasanya dia akan terbang tinggi. Untuk berburu mencari makanan, dia akan terbang tinggi untuk melihat barangkali ada mangsa, di wilayah mana ada mangsa. Dari tempat yang tinggi akan terlihat, saudara. Nah, saudara, orang-orang percaya menanti-nantikan Tuhan akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Seumpama Raja Wali, dia akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya percaya, saudara tentunya rindu di dalam tahun-tahun, di dalam saat-saat yang kita hadapi, yang mungkin begitu sangat berat. Saudara akan melihat bahwa nanti saya percaya Tuhan masih akan izinkan setiap kita melihat kemenangan besar bersama dengan Tuhan, di mana saudara akan melihat bahwa benar janji Tuhan ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan akan nyata setiap orang percaya. Saya percaya saudara akan bersorak melihat bahwa benar masalah-masalah yang pernah kita hadapi, di mana kita hidup di dalam pandemi COVID ini, menjadi satu cerita yang luar biasa, menjadi kesaksian di mana Tuhan menyertai umatnya. Saudara, sekali lagi, nantikanlah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang pelari jarak jauh yang sedang berlomba tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk bisa menyelesaikan lombanya sampai ke garis finish, tetapi hal yang lebih penting juga, dia membutuhkan ketahanan. Ketahanan. Agar apa? Agar dia bisa bertahan hingga garis akhir. Saya pernah jalan kaki jarak jauh dan sungguh sangat melelahkan. Jalan ke satu gunung dengan harapan sampai ke puncak gunung, saudara. Waktu dari awal begitu sangat semangat, saudara. Semangat dengan bawaan di tas, di ransel segala macam, sangat penuh dengan alat-alat dan hal-hal yang dibutuhkan. Sampai akhirnya baru seperempat perjalanan karena jalannya menanjak, mulai terkuras tenaga, saudara. Mulai terkuras tenaga. Dan saya melihat, gak ada warung yang bisa saya singgahi untuk saya beristirahat. Dan terus berjalan. Rasanya waktu itu ingin balik lagi. Dan kadang-kadang ada perasaan, nyesel juga. Ya, jalan-jalan ngapain
jalan ke puncak gunung, kalau sampai akhirnya capek, ada seperti itu. Tetapi saudara, saya berusaha memupuk kekuatan, sehingga akhirnya bertahan di dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan, capek, lelah, jalan yang nanjak terus, berbatu-batu, terus mengumpulkan kekuatan untuk bertahan sampai kepada puncak. Di mana ternyata memang benar, rasa lelah itu terbayarkan, saudara. Terbayarkan oleh pemandangan dari puncak gunung yang begitu sangat indah. Terbayarkan. Dan mulai pikiran tadi di awal perjalanan, aduh menyesal saya melakukan perjalanan ini. Ternyata di atas pikiran itu berubah. Aduh, untung saya ikut. Kalau tidak ikut, tentunya saya tidak akan melihat pemandangan yang begitu sangat indah. Saudara, dibutuhkan ketahanan di dalam melakukan satu perlombaan. Kita sedang berlomba, kita sedang bertanding untuk menyelesaikan pertandingan, untuk menyelesaikan perlombaan ini. Bukan hanya dibutuhkan kekuatan, tetapi juga dibutuhkan daya tahan. Seberapa jauh daya tahan imanmu menghadapi setiap tantangan ini. Saudara, seperti di awal saya sampaikan, bahwa kehidupan sebagai orang percaya tidak akan berjalan mulus-mulus saja, tidak akan berjalan baik-baik saja. Akan banyak tantangan, akan banyak persoalan, akan banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah saudara pikirkan di hadapan saudara. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita memiliki sikap, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang ketiga tadi, daya tahan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi. Saya percaya jemaat Tuhan di GBI RDMB menjadi jemaat yang luar biasa. Saudara menjadi jemaat yang mengerti tentang tugas tanggung jawab sebagai umat Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama tetap berseru pada Tuhan. Mari bersama-sama kita tetap sehati di dalam Tuhan. Karena saya percaya Tuhan izinkan kita mengalami situasi kondisi di tengah-tengah pandemi yang terjadi karena ada rencana Tuhan atas setiap hidup kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa janji-Mu ya dan amin atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam situasi kondisi yang tidak baik sekalipun, janji-Mu Tuhan tetap atas kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah lawatan Allah terjadi atas seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan rasa tenang, rasa damai dicurahkan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Karena mereka dikuatkan, mereka punya janji daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan memiliki sikap senantiasa menanti-nantikan Tuhan, di mana mereka akan menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Mereka akan senantiasa menanti-nantikan janji Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan baru, ketahanan, dan hal-hal yang luar biasa akan dinyatakan atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami akan melihat bahwa rencana Tuhan yang besar itu akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan bersorak kemenangan Tuhan melewati setiap masa-masa sulit yang telah kami lalui. Melihat ke belakang bahwa Engkau menyertai kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang melawat bangsa kami. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pandemi yang terjadi ini boleh segera selesai Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dokter yang ajaib, Allah yang hidup. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan. Kami berdoa Tuhan biarlah sekali lagi Tuhan berikan kekuatan kepada para pemimpin kami. Berikan kekuatan kepada pemerintahan kami Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami sebagai bangsa Indonesia mampu melewati pergumulan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya ajak kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita dan senantiasa terhubung dengan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu ada Komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk Komsel Youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay anointed, stay healthy, stay safe, stay strong, and stay at home. God bless you.